Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia, khususnya para eksekutor yang sedang tirakat mempersiapkan dirinya, mempersiapkan jiwa raganya untuk Idul Kurban yang lebih baik. Oke, di grup nyimak-nyimak pada ngebahas sembelihan, di grup sahabat GSN membahas sembelihan yang kurang syar'i, kurang ihsan, dan ada beberapa pertanyaan cara mengasah dengan tingkatannya itu, tingkatan grade-nya itu yang dipakai grade berapa gitu kan. Kalau saya sementara merekomendasikan ini, tatakan asahan amplas, bisa menggunakan Singer oil, baby oil, minyak zaitun atau minyak goreng. Ini wadahnya Singer separuh kita campur dengan minyak goreng. Minyak goreng kemasan tentunya, bukan minyak goreng yang bekas dipakai goreng ikan asin. Nah, ini tatakan harga sama dengan yang stropping ya. Terus nanti mau dipasangin grade berapa silahkan sahabat-sahabat GSN berkreasi. Kalau yang ini dulu kita pasangi grade 240 dan 320, cuman yang 320 waktu dipakai kegosek, ngelupas, kena tajamnya, sehingga yang saya pakai tetap di 240. Asahan portable, bisa dibawa kemana-mana, simple dan sekali kerja. Artinya begini, ini tadi sudah setengah jalan ya, ini bekasnya masih ada, setengah jalan mengasah gitu ya. Artinya portable, bisa dibawa kemana-mana, simple, sekali jalan itu cukup dipakaikan mengasah ini bisa sampai slice tisu, tidak perlu pindah grade gitu. Padahal ini grade-nya kasar, 240 ini grade-nya 240, sangat kasar. Ini yang belum kepake. Tapi karena ini kertas gosok, kertas pabrikan, semakin dipakai dia kan semakin halus, artinya grade-nya semakin naik, ini semakin dipakai gitu. Ini tadi setengah jalan sambil nyimak-nyimak di grup, bikin dijadiin konten aja biar seru gitu, pikir saya seperti itu. Nah, ini materialnya baja per Jeep Land Rover, per Jeep, yang kita ketahui komposisi dari material bajanya itu sangat bagus, elastis, lentur di segala medan, sehingga ketika dipakai bilah, pisau maupun golok, itu ternyata komposisi yang ada kandungan di dalam baja ini sangat-sangat mempengaruhi ketajaman. Nah, seperti itu. Jadi per Jeep Willys, Jeep Hardtop, Land Rover sama saja. Ini masih belum bisa ya. Tapi tadi sebenarnya ini karatnya, buahnya, karatnya. Nah, kalau saya dari awal membuat kontennya ini posisi berkarat, sudah pernah sih sebenarnya, sebelumnya sudah pernah kita buatkan konten serupa, konten yang sama, mungkin cuap-cuapnya yang berbeda. Nah, ini tadi kebetulan ada yang tanya masalah mengasah dan saya masih membersihkan karat-karat di sini. Saya pikir terlalu kepanjangan durasinya, jadi pas ini setengah jalan, karat-karatnya sudah hilang. Nah, kalau mengasah dengan batu, beset-besetnya jelek, tapi kalau mengasah dengan kertas gosok, dia terlihat serat bajanya. Mohon maaf, ini untuk kita tidak ada unsur niat apapun ke yang mengasah dengan batu ya. Jadi kita memberi edukasi khusus ke sahabat GSN yang pemula, yang mengasah masih belajaran gitu aja. Jadi tidak perlu ada singgung-menyinggung, sensitif-sensitifan begitu. Kita kasih minyak goreng, lalu kita bersihkan karat-karatnya. Seperti itu step awalnya. Ketika Anda memiliki pisau atau golok yang sudah karatan, atau kelupaan tidak dikasih krim, tidak dikasih Singer oil, baby oil, minyak zaitun, terlupakan sehingga karatan, apalagi kalau yang sarung kulit itu cepat sekali berkarat, itu lalu langkahnya ya ini, dibersihkan dengan diasah
menggunakan kertas gosok ini portable, ada di Gubuk GSN, harga sama seperti Stroping. Itu aja, kemarin sempat kesulitan kita ngasih harga, mending gitu aja. Jadi nanti barangkali mau pesan kertas gosoknya di sini bisa, atau mau dipakein sendiri juga bisa, seperti itu. Nah, ini di bagian pangkal kita kosek-kosek seperti ini, simple saja, tidak terlalu muluk-muluk. Yang terpenting hilangnya hilangnya karat-karat yang ada di bagian pojok-pojok, di bagian punggung bilah. Kalau di bagian sini biasanya juga ada karatnya, di bagian punggung bilahnya, yaitu cuman di gini kan. Nah, supaya hilang karat-karat yang ada di sini. Dan perlu saya tekankan, saya ingatkan bahwasanya semua baja berpotensi karatan. Untuk yang pisau dan golok itu semua baja berpotensi karatan, jadi jangan salah mengartikan, jangan salah berucap ketika baja premium, baja modern anti karat, itu jangan. Lebih tahan karat itu bagus, kata-katanya diganti aja, lebih tahan karat. Karena kita ada yang materialnya dari Bohler, Sleipner, Vanadis, bahkan S600, sekelas stainless steel S600 itu bersarung kulit, nyatanya juga karatan, tapi tidak seperti baja-baja bekas karatnya banyak rata. Tapi kalau baja-baja premium, baja modern hanya di titik-titik tertentu yang menempel dengan sarung kulit, seperti itu. Jadi memang kalau menggunakan kosakata lebih tahan karat itu bagus, itu benar. Tapi kalau dibilang anti karat, nyatanya juga ada karatnya. Nah, lalu diratakan, dirapikan seperti ini, terus coba dilap pakai handuk hingga diperhatikan tidak ada lagi spot-spot karat atau korosi. Nah, seperti ini terlihat indah kan satinnya, satin seratnya, nampak seratnya. Nah, ini sudah sebagian kena, sebagian belum. Lalu kita ratakan dengan sharpening atau honing untuk meratakan mata bilahnya. Sudut kemiringan 10 hingga 15 derajat, dikosekkan kiri kanannya, mata bilah menghadap ke arah tangan. Pelan-pelan saja, belajarnya pelan-pelan. Setelah ini lalu kita stropping dengan kulit sapi. Dorong tarik dengan memberi tekanan. Seperti ini. Lalu kita tes lagi di kertas. Nah, sebagian sudah lancar, sebagian belum, ya kan. Tinggal di stropping terus sampai hilang mikroburnya atau bekas asahan. Atau media dorong ini dengan teknik dorong terus, lalu berbalas dorong ke atas. Oke. Sudah jauh berbeda, lebih halus dari sebelumnya. Bisa terus dihaluskan dengan sharpening atau honing, sudutnya lebih ngeflat untuk membentuk mata bilah sembelihan. Kalau mengetes pisau dan golok sembelih itu menggunakan media yang semakin tipis, dari kertas HVS, kertas promoan, kertas koran, lalu tisu, atau dari plastik, kresek, dan kertas, seperti itu. Tapi plastik dan kresek sebenarnya tidak direkomendasikan, kertas saja sudah cukup. Nah, dari kertas lagi kita teskan. Nah, sudah beda, bunyinya sudah berbeda, dan ini bisa slice tisu. Ketika kita telaten menstropping begini, ini bisa sampai slice tisu. Materialnya baja Persib Land Rover ini full tang ya, full galih sonokeling. Untuk detail panjangnya 25 ini, 25 cm, lebar di pangkal 3,5, ketebalan 4 mili, dan sudah
halus. Oke, tinggal diratakan. Kalau memang dirasa kurang cukup ketajamannya, kurang cukup ngeflatnya, bisa diulang lagi dengan asahan portable tersebut, diflatkan posisinya. Selain membuat rapi mata bilah, punggung bilahnya ini, sisi kiri dan kanan bilah, juga menajamkan mata bilah. Sudah berbeda. Coba kita teskan di tisu, barangkali sudah bisa. Ya, masih kurang ya, masih kurang halus untuk slice tisunya. Ini honingnya soalnya stok lagi kosong honing. Kalau ada honing, kita bisa menajamkan. Belum di tisu, belum ya, masih di kertas dia sudah halus, tapi di tisu belum. Tapi ini sudah cukup untuk sembelihan. Oh, kita ada honing ini guys, ini honing yang lama sekali. Nah, kerasa deh untuk merapikan, meluruskan mata bilah ini. Lalu kita stropping. Kita coba di tisu. Oh, Masya Allah. Sudah ya, ini sudah cukup halus. Agar durasi videonya tidak terlalu panjang, atau dengan sharpening kita. Untuk meratakan, merapikan, membuat sudut mata bilah. Set, lep, Masya Allah. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Terkhusus ini kita hanya memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat GSM. Ada asahan portable, tapi nggak inden ya, nggak ready stock, harus inden karena pengerjaannya lagi difokuskan pada stroppingnya sudah menipis banget. Jadi kalau mau bisa diikutkan. Bedanya kalau ada yang ukuran segini ya, kalau stropping kan kulit, dikasih kulit. Nah, kalau untuk asahan portable tidak ditempelin kulit, tapi nanti bisa dipesankan untuk ukuran gridnya gitu, atau beli sendiri seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.